Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pemirsa, wilujeng laleson. Alhamdulillah ketemu kembali di konten kandang domba saung tani. Sore ini masih di kandang. Saya ingat ada pertanyaan di sesi komentar. Jadi sesi tanya jawab ini. Dan saya jawab dengan konten saja biar biar menyeluruh ya jawabannya. Mudah-mudahan juga ada ilmu atau wawasan baru yang bisa jadikan referensi kita semua ya dalam beternak domba gitu. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar dan ini pertanyaannya. Ini saya bacakan pertanyaannya dari Kang Andrian Adrianto. Maaf, apa ada masa birahi pada domba jantan? Apa bebas kapan waktu mau dipijahkan? Makasih. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya saya akan uraikan dulu penjelasan mengenai masa birahi domba jantan. Kemudian nanti di akhir konten saya ambil kesimpulannya dari berdasarkan pengalaman gitu. Video yang saya tunjukkan ini hanya pemanis saja ya. Jangan melirik ke videonya, fokus kepada apa yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, mulai pemirsa. Jadi domba jantan itu merupakan anggota kawanan yang paling penting ya bagi kita, tapi kadang-kadang sering terabaikan. Karena apa? Karena domba jantan sangat mempengaruhi keberhasilan kita sebagai peternak untuk bisa menghasilkan reproduksi ternak domba yang menguntungkan. Gitu. Perlu diketahui bahwa domba jantan itu ada masa pubertas, masa beger, masa birahi. Artinya masa sudah siap pubertas itu usia di saat organ reproduksi domba jantan mulai berfungsi. Sudah ada reproduksi spermatozoa, sperma, sudah alat kelaminnya sudah bisa berfungsi dengan baik, sudah berkembang dan siap untuk bisa mengawini domba betina. Itu disebut pubertas pada domba jantan. Kapan waktunya domba jantan? Domba jantan itu hampir sama dengan betina. Dewasa kelaminnya atau pubertasnya itu usia antara 5 sampai 7 bulan. Rata-rata di sana. Tapi itu juga dipengaruhi oleh ras, genetik, dan nutrisi. Gitu. Bagi domba-domba yang dipengaruhi antara ras, genetik, nutrisi itu berbeda. Ada yang telat, ada yang cepat. Dewasa kelaminnya, pubertasnya. Contohnya ras apa? Ras domba pedaging dengan domba yang berbulu, yang diambil bulunya seperti untuk pol dan lain-lain gitu. Itu beda, lebih cepat biasanya domba yang tidak berbulu untuk kawin cepat pubertasnya. Kemudian genetik juga antara domba kacang itu lebih tereh, lebih cepat ya dibandingkan dogar misalnya gitu, karena dari postur tubuh dan lain-lain berbeda, apalagi dengan domba yang lain impor. Kemudian genetik domba yang keturunannya tadinya dari genetik domba yang cepat birahi, cepat matang kelaminnya, baik jantan maupun betina, itu akan menurun. Itu jadi sangat dipengaruhi genetik juga. Kemudian dipengaruhi oleh nutrisi. Nah, ini nutrisi itu pakan ya. Jadi bagi domba-domba yang pakannya kurang, domba begeng, biasanya pubertasnya atau dewasa kelaminnya bagi jantan itu ada yang setahun baru bisa pubertas atau baru bisa siap ngawin, baru berfungsi alat reproduksi kawinnya. Nah, kalau domba-domba yang nutrisinya bagus, gemuk, lintu, kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan geus nakal, geus baong, geus diajar. Gitu. Kemudian masa terbaik untuk domba jantan itu untuk dijadikan pejantan adalah hasil penelitian menurut teori itu mulai umur 1 tahun itu sudah bagus. Selain sudah dewasa kelamin, dewasa tubuh, dewasa kelamin, juga masa-masa subur. Itu pemirsa. Kemudian kita lanjut. Apakah domba jantan itu ada masa birahinya seperti pertanyaan yang tadi? Ya. Pada umumnya masa reproduksi
sperma, disebut spermatogenesis ya. Sperma untuk jantan itu untuk bisa membuahi itu. Masa reproduksinya itu adalah memakan waktu selama 49 hari atau 7 minggu itu secara teori. Jadi bagi domba jantan yang sekarang sudah kawin, misalkan beger nih kawin, itu akan memproduksi sperma dengan bagus lagi, subur lagi ketika sudah 7 minggu. 7 minggu itu antara 2 bulan lebih. Makanya kalau sudah kawin istirahat. Itu secara teori begitu. Jadi sperma itu akan bagus banyak lagi dan kembali lagi ke suburannya setelah ada 49 hari atau 7 minggu waktu untuk memproduksi sperma. Kemudian selain ada waktu untuk produksi sperma, jantan juga ada dipengaruhi besar atau kecilnya skotrum atau testis. Makanya domba sanglir yang biji skotrumnya cuma 1 itu jelek dijadikan pejantan karena sangat mempengaruhi produksi sperma. Domba sanglir disebutnya di sini. Makanya syarat pejantan yang bagus ya skotrumnya harus ganda, harus dua-duanya ada bijinya kan gitunya kuda sekian. Jadi semakin besar skotrum menurut penelitian, semakin besar testis, maka semakin banyak reproduksi spermanya. Gitu. Kemudian bagi testis atau skotrum yang kecil akan menghasilkan sperma yang sedikit. Gitu. Jadi sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi. Lanjut pemirsa. Kemudian libido. Domba jantan itu mempunyai libido atau hasrat ngawin, hasrat birahi berbeda-beda. Sama seperti pemirsa yang lagi nonton konten Saung Tani, aya hyper, aya sakaliga cukup butuh waktu beberapa hari untuk kembali lagi kan gitu. Jadi domba jantan juga begitu. Jadi ada hasrat birahinya kuat ya, kenceng. Nah, ada juga yang lembek atau lemah atau kurang bagus lah gitu, loyo atau lemah syahwat lah. Gitu. Ada juga domba yang begitu, jantan yang begitu. Itu banyak juga dipengaruhi oleh genetik. Kalau pejantan yang kita pakai tadinya pejantan yang bagus, libidonya tinggi, hasrat ngawinnya tinggi, biasanya anak-anaknya juga begitu. Nanti bagus lagi untuk jadi pejantan. Dan sebaliknya. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh usia. Domba-domba yang masih muda biasanya hasrat birahinya kurang dibandingkan domba yang sudah berumur. Gitu ya. Jadi hasrat birahinya tinggi. Nah, jadi hasil penelitian pemirsa menunjukkan bahwa 15% atau rata-rata 8 hingga 10% lah. 8-10% jantan rata-rata ada yang lemah, libido hasrat birahinya lemah, kurang. Atau jantan-jantan yang memang keturunannya secara genetik hasrat birahinya jelek. Leuleus, anaknya lah leuleus deui, jangan dijadikan pejantan. Gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang bisa beberapa kali kawin, kadang-kadang mandul. Kurang kesuburannya, leuleus, kadang-kadang betina lagi birahi puncak terjadi. Jadi sangat mempengaruhi antara faktor betina dalam birahi puncak juga pejantan yang akan kita pakai sebagai pejantan. Sangat mempengaruhi keberhasilan reproduksi ternak. Nah, kemudian itu kan cuma 8-10% hasil penelitian. Berarti kan yang 90%-nya aman, masih banyak. Nah, kita milih yang amannya, yang 90%-nya yang hasrat libidonya tinggi ya, domba jantan itu. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada domba yang keturunan genetik kemar jantan biasanya hasrat kawinnya libidonya tinggi dibandingkan dengan anakan jantan tunggal. Nah, jadi genetik dari domba yang kemar atau prolipik itu baik jantan maupun betina matang seksualnya, kemudian libidonya biasanya lebih tinggi dibandingkan daripada domba-domba yang tunggal. Gitu pemirsa. Jadi itu gambaran mengenai
birahi domba jantan. Kembali ke laptop, menjawab pertanyaan yang tadi, kembali lagi, apakah ada masa birahi pada domba jantan? Saya jawab, yang pertama kesimpulannya, pada umumnya jantan itu tidak ada masa birahi, kapanpun siap dikawinkan, asal dari pejantan-pejantan yang memang genetik keturunannya bagus untuk dijadikan pejantan. Di antaranya adalah hasrat birahinya, hasrat kawinnya kenceng ya, tinggi. Jadi kapanpun ada betina sekarang hari ini misalkan kawin, nah besok kalau hasrat birahi dan libidonya tinggi, bekian jika nuker ngabarandungan ya. Aduh. Nah besok kawin lagi, ada yang birahi bisa dikawinkan lagi. Tapi kalau yang hasrat birahinya lemah, ya sekarang kawin nunggu beberapa hari baru dia, biasanya 2 minggu baru dia atau 7 minggu bahkan tadi seperti teori itu baru dia bisa ngawin. Jadi leuleus keneh wae. Nah gitu, jadi bagi jantan tidak ada masa birahi, kapanpun siap, asal jantannya yang bagus, cukup umur minimal setahun, hasrat birahinya tinggi, syarat-syarat sebagai pejantan yang bagusnya terpenuhi. Di antaranya yang tadi saya uraikan di atas. Gitu jadi kesimpulannya. Kedua, apakah ada jantan yang tidak bisa ngawin? Nah, ada. Seperti yang tadi yang masuk kriteria 8-10% ada jantan anu lemah syahwat, leuleus. Gitu. Bahkan tidak ada hasrat kepada betina. Gitu pemirsa. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bisa jadi gambaran lah dalam memilah dan memilih pejantan. Tadi sudah diuraikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Salam mari, tetap semangat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya. Bersyukurlah atas nikmat darinya. Nikmat darinya.